Apa bisa tahan? Keterlibatan saya di PSM ini, di PT PSM ya. Kita bicara PT dulu namanya bukan Pagolona Sulawesi Mandiri. PT Pagolona Sulawesi Mandiri itu didirikan oleh almarhum Arifin Ponorogo. Itu waktu zaman LPI. Terus adanya pergabungan dengan ISL, digabunglah menjadi PSSI yang baru waktu itu ya, gabung. Dan di situ orang yang kedua saya harus terima kasih yang namanya almarhum Andi Darussalam. Saya itu terima kasih besar sama Honda. Dulu itu waktu kita pakai bosol semen, bosol lagi gitu. Tapi pas ada Honda berubah semangatnya. Dan alhamdulillah Honda sekarang menikmati menjadi bagian daripada PSM. Coba kalau banyak lagi kejadian-kejadian keributan, Honda lagi. Kalau Honda lari, Bosol lari, PSM mau kemana? Bisa. Inilah orang yang berjasa, Raffi ini, direktur ini yang berjasa. Data kau semua terima, tapi verifikasi yang mana benar. Yang sampai tiba-tiba Pak ada PSM utang kur sini, mana buktinya? Ini masih ada loh yang tidak ada bukti. Kapan PSM pinjam uang? Kalau kan kita mau pinjam uang, paling tidak ada kita perjanjian atau utang piutang. Ya, hitam di atas putihnya, atau saya minta pinjam. Ini tidak ada. Udahlah, saya bilang, saya terima. Saya tidak boleh juga terlalu terbuka. Karena apa? Saya bukan perusahaan terbuka. Tapi kalau kau mau minta saya jadi perusahaan terbuka, mau nggak kau pemegang saham? Saya punya target sekarang 2 tahun ke depan PSM ini bisa menjadi perusahaan berkelanjutan dulu. Berkelanjutan itu intinya adalah hidup tanpa saya harus subsidi besar-besaran. Kau tahu di mana subsidi paling besar? Bapakku sendiri saya minta Boso untuk sponsor. Makanya kalau ke Boso kau kasih hancur, jangan sampai itu namanya sama mau bilang stop ini sponsor. Mati nih kita. Nah, di mana lagi saya mau pergi? Ini Pak Aksa bela, saya dikenang saya sebagai anak kemarin. Saya sibuk di Jakarta, saya tanya Pak, saya ke Makassar apa saya Jakarta? Kau Jakarta aja karena lebih penting itu yang urus di Jakarta. Bukan cuma PSM loh saya urus, banyak juga urusan kuliah di Jakarta. Saya membuat teman-teman di sini mengelola agar supaya ada kok. Ini semua jadi tahan banting loh, otomatis kau buat mereka jadi tahan banting. Itu Riri di situ dampingi terus tim. Bagaimana kondisi tim, menjaga kondisi tim agar supaya tidak ini. Alhamdulillah tim kita ini solid. Ada bumbu-bumbu bahwa masalah ada. Saya tidak mau buka aja, banyak kok tim juga. Tiap tim ada aja masalahnya. Kalau terbuka aja. Main di Batam lebih murah daripada main di Parepare. Tidak ada penontonku di Parepare saja, saya jalan. Kalau biaya kalau lebih murah di Batam bisa stay di Batam. Betul tidak? Secara bisnis. Kalau bicara, berapa masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur? Tidak usah bicara. Ada klub dari Kalimantan, saya tidak mau sebut ya Kalimantan. Juga bahaya kalau PSM masuk di Kalimantan. Penonton kita semua datang ke mereka. Coba. Karena apa? Base-nya kita itu banyak loh. Dan orang Bugis di Kalimantan itu orang banyak wajah. Betul tidak? Betul. Nah. Apakah saya mau tinggalkan nama Makassar? Tidak. Saya bertanggung jawab. Saya kecil itu nonton di PSM. Saya kecil dulu bukan PSM dulu awalnya. Omku punya Makassar Utama. Terus PSM. Bagaimanapun ini darah dagingku PSM. Saya sekarang itu dikomplain istriku, baju merah terus. Saya kemana-mana, kenapa? PSM ini. Saya bilang ya udahlah. Saya sekarang, mohon maaf ya, saya ini agak beda kak kalau saya bicara begini karena bukan tipikal yang konferensi pers yang
Iya, tidak bisa kak, lebih suka ketawa-ketawa, gitu. Saya tidak suka kata tegang-tegang. Nah, saya bilang kalau isu-isu itu ya saya terima. Tapi ya sudahlah, ini saya terima. Bismillah. Jadi dua orang ini tadi adalah orang yang semangati saya dari awal. Sekarang yang semangati saya punya orang tua sendiri, Pak Samahud. Saya punya tujuan utama sebenarnya. Waktu saya pertama kali di PSM ini masih bareng sama Ruli, ya Ruli Habibi waktu itu, karena waktu itu dia dari pihaknya Pak pihaknya Pak Arifin gabung. Setelah itu saya sendiri yang nunjuk kok. Setelah itu ada Sumirlan ya, kalau nggak salah, saya nunjuk Sumirlan. Setelah itu saya juga yang tunjuk Api. Nah, harus ditahu PSM Makassar ini, saya juga yang ubah namanya dari Persaudaraan Sulawesi Mandiri ke Persaudaraan Sepak Bola Makassar. Saya merubah karena ini punya aku. Sadikin saya yang punya, dan tolong dipisahkan. Ini bukan punya Bosowa. Kenapa saya agak sedih? Karena yang kau indikasi rusak teman-teman kemarin adalah propertinya sponsornya PSM. Dan di situ bukan cuma Bosowa sendiri, ada orang lain yang berkantor di gedung itu. Kami PSM cuma punya kantor di situ, ya. Jadi itu yang membuat saya sedih sebenarnya. Tapi kalau saya diterima sebagai, saya dijelek caci maki, saya terima kok. Saya pemegang saham PSM, saya terima. Saya bilang sama teman-teman, jangan kau mau punya klub sepak bola di negara manapun kalau kau tidak mau dicaci maki. Klub yang tidak punya supporter saja manajemennya dicaci maki, apalagi klub sebesar PSM. Tadi memang dibilang saya agak jauh dari media. Saya ini bukan politisi. Saya tidak suka sekali saya itu diombar-ambir ke media. Saya cuma cinta PSM. Tapi apa yang dilakukan supporter kemarin itu nyentuh saya. Kok kasih jelek saya dibikin raksa? Oke, saya terima tanggung jawab. Kalau mau tanya tentang bagaimana pengelolaan sepak bola PSM, masih ada dua yang masih hidup sekarang. Ada tiga kalau nggak salah. Pagi dulu Pak Anu masih ada, tiga utama. Sudah ada. Tanya yang namanya Pak siapa, Nurdin Halid. Ada juga Pak Ilham Arif Sirajudin. Pak Reza Ali. Bagaimana pengelolaan tim? Saya masuk di PSM sebagai PT pemegang saham itu karena saya apa? Pebisnis. Saya masuk di PSM itu sebagai PT pemegang saham saya. Ya. Waktu dulu saya manajer, PSM ini hanya dikasih kelola oleh wali kota ya. Wali kota yang kasih kelola waktu itu kepada, ada dikelola Pak Nurdin, ada lagi Pak Reza, ada lagi kita. Bosowa sebagai korporasi dari Sulawesi Selatan membantu memberikan sponsor dalam operasionalnya. Pada saat saya bayar utang, ada operasionalnya kok. Nanti ke depan, siapa yang mau jalankan bayar gaji bulanan, siapa yang mau bayar uang terbang, hotel, mes, latihan. Nah, saya kita berusaha dan alhamdulillah dapat. Saya bilang di situ sambil berjalan, stadion kita pula dibongkar, Batu Angin. Di mana kita mau main? Coba. Di mana waktu itu Tor? Di mana di Indonesia ini juara tidak ada stadionnya? Stadion di kota lain, PSM. Nah, tidak ada, kita harus mulai. Pada saat kita mau masuk lagi, liga mulai, tidak ada stadion lagi. Inilah dua orang yang paling berjasa kita main di Parepare, Raffi sama Pak Jiri. Harus nginap di kota Parepare 3 minggu waktu itu. 3 minggu.
kita suplai semua peralatan dari Jakarta, mau kabel, lampu, apapun kelengkapan agar supaya kita lolos yang namanya verifikasi liga. Berapa PSM keluar uang dari situ? Besar. Siapa yang punya lampu? PSM. Saya terima kasih dengan wali kota Parepare, Pak Topan Pawet, waktu itu. Pak, pakai saja apa kita mau. Pertandingan persahabatan kita lawan Sulut itu tidak layak. Kita punya rumput tidak rata, lampu tidak cukup, kirim kabel. Itu kabel juga kalau hari itu tidak naik di kapal malam itu ya, tidak naik di kapal malam itu, pasti tidak main kita game pertama kemarin. Kita lawan Bali, saya ingat game pertama itu Bali sudah bilang, Pak, PSM main di Bali aja sebagai home, kita yang bayar semua. Kita punya harga diri, kita harus main di Parepare, harus main. Alhamdulillah kita lolos. Dan kita yang keluar duit PSM lagi gitu. Karena kita harus tahu, tidak mungkin yang namanya Kota Made Parepare mengeluarkan Parepare. Mereka sudah memperbaiki beberapa kok, tapi anggaran kan terbatas. Tapi untuk kasih lolos jalan, kita di tengah jalan dikomplain. Saya ingat kita lagi rapat dengan ketua PSSI, kita lawan siapa ya? Dewa. Kita menang kan hari itu ya? Banjir lapangan. Dia bilang, saya ingat banget itu rasanya. Toh kalau ada yang tekan apa di Darussalam toh? Nah, kan kau. Makanya saya tidak bisa lupa. Saya membantu pernah. Sekarang bapakku sendiri selanjutnya kau mundur. Apa pernah Pak saya bilang? Ini harga diri sirina Pak. Tapi kalau kok harga dirinya kita juga kok tidak hargai, saya tidak bingung juga. Kalau ada memang orang lain yang mau maju silahkan. Saya bukan menutup, saya terbuka. Mungkin ada yang ngomong, makanya saya bilang aku sisi ini siapa yang ngomong? Mau aku ketemu dengan ini yang ngomong. Makanya saya bilang kalau ada ini kasih ketemu gak dulu. Gitu. Ya kalau ada teman-teman kasih ketemu Pak. Ayo kita bicara. Bukannya saya tidak kenal, tadi saya bilang Pak Amran, saya kenal Pak Amran juga. Tapi dia masalahnya waktu itu saya dengan timnya Pak Amran tidak ngomong ini kok, ngomongnya lain, gitu loh. Bukan ngomong PSM, saya ngomongin lain. Kalau ada ngomongin ini mah, ya saya pasti buka, dan tidak mungkin lah saya tidak terbuka. Siapa sih? Masa saya Sadikin Aksa mau jalan sendiri? Saya dengan senang hati kalau ada orang. Pesannya Pak Aksa waktu itu, utamakan kalau mau cari partner investor, utamakan orang Sulawesi Selatan, utamakan. Tapi kalau tidak ada orang Sulawesi Selatan, ya mau diapa? Banyak yang minta sama saya, Kim berapa? Dan yang berani pasang harga dan jamin operasional bukan orang Sulawesi Selatan. Apakah saya mau kasih? Saya pikir-pikir dulu. Ada juga yang menyurat, masuk, Pak mau ini. Saya cek dulu siapa ini orang, benar tidak? Jangan sampai kalau cuma menyurat, cuma dia mau pakai PSM untuk cari muka. Anu itu pacok, bos, sudah bikin kita rasa. Ini sudah bikin kita rasa, tidak gampang ternyata. Dan yang salah, sepak bola sekarang dengan sepak bola zaman 10 tahun lalu, perbedaannya luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan mengharap, saya bukan tipikal harus ngomong. Tidak ada di kewajiban bekas toko berapa kontrak semua. Kok bisa lihat sendiri tuh kontrak kok ada di media itu. Tapi apakah itu saya kan jangan sampai itu saya kasih. Pertama kasihan PSM, kasihan pemain. Dicatat betul ini kenapa di media kontrakmu begini. Tapi yang kau lapor sekian. Padahal kau yang aslinya ini kita lapor. Nanti dikira lagi pemain bohong. Salah lagi. Gitu loh. Jadi ya ini yang kita cukup hati-hati. Kenapa PSM tidak terbuka sekali? Kenapa juga saya harus hati-hati ngomong? Dan memang saya dengan pelatih itu sepakat, yang ngomong masalah tim hanya boleh pelatih, bukan saya. Pelatih lah yang boleh ngomong.
Saya tidak mau. Karena jangan sampai bahasaku dengan bahasa pelatih beda. Itu yang saya hindari. Karena saya bisa aja overrule, pelatih ngomong A, saya ngomong B, bisa. Saya punya hak untuk ngomong gitu. Apakah saya melakukan? Tidak. Saya cukup lakukan dengan cara saya sendiri. Saya akan bertanggung jawab ke depan selesaikan ini. Tidak mungkin. Resiko PSM tidak bayar gaji. Pertama satu, tidak mungkin kita lolos licensing. Berarti pada saat kita mengajukan licensing, kalau nggak salah Januari lagi ya? Januari sudah harus kita masukkan. Apakah ada tunggakan kita masuk ke pada saat ajukan licensing? Enggak. Resiko PSM hilang dari licensing itu lebih besar. Jadi lebih bagus saya lolos licensing. Dan untuk lolos licensing financial harus bagus. Jadi tidak ini. Terus masalah dia bilang Pak Erwin mau masukin uang kemarin. Saya terima. Siapa bilang saya tidak terima? Tapi kan ini berbentuk PT. Kau mau ajukan untuk peningkatan modal, pembelian saham, ada proses yang dilakukan. Proses yang tidak cepat sesuai dengan undang-undang PT, mengundang dulu pemegang saham, dapat dulu persetujuan pemegang saham. Biarpun saya pemegang saham terbesar, saya harus tanya yang lain. Karena kalau dispute yang lain tidak mau ya bahaya. Gitu loh. Seperti saya bilang, saya mau undang orang lain masuk. Ada nggak yang ngejamin bisa jalankan ini? Bukan cuma sahamnya saya dibeli. Jaminkan saja ini untuk jalankan operasionalnya berapa besar. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah kondisi finansial ke depan saya akan perbaiki, pasti saya perbaiki. Tidak mungkin saya ajukan subjek ke mana? Subjek ke licensing AFC loh, bukan PSSI. AFC, which is AFC itu lebih kejam lagi. Which is sekarang AFC ada 4 tier. 4 tier tau sekarang? Bukan AFC. 3. Itu teman-teman PSSI, teman-teman Liga, komen kalau ada kesalahan wasit. Buka semua di media. Kalau perlu itu ini. Karena kita itu harus sama-sama. Tanpa tekanan media, itu teman-teman wasit ataupun yang mengatur wasit. Nah, itu. Sekarang kalau ditanya, saya pernah mengelola PSM 2004, 2005, dibanding sekarang jauh. Industri sepak bola sekarang jauh, pendapatan di atas. Sekarang ke depan targetnya kita, ya kebetulan saya juga komisaris Liga. Kita lagi duduk, kemarin kita duduk dengan Pak Erik. Itu game di mana kita itu? Saya tidak jadi pergi. Oh di sini, di Parepare game terakhir. Di game terakhir Parepare saya tidak ke Parepare gara-gara ada meeting owner dengan ketua PSSI. Permintaan Pak Erick Thohir bagaimana caranya sepak bola ke depan ini bisa berkelanjutan. Bahasa bisnisnya sustainable, berkelanjutan. Nah, cara berkelanjutan bagaimana struktur cost-nya, struktur keuangannya. Jangan owner nombok terus. Orang ke depan itu sepak bola harus memberi keuntungan kepada owner. Bukan owner yang taruh duit di dalam. Owner dapat uang. Salah satunya dapat uang dari ada namanya kontribusi dari media. Ini kan kemarin masih belum bagus strukturnya. Ini lagi dibenahi. Manajemen liga sekarang jauh berbeda dengan manajemen liga kemarin. Jadi apakah kita harus support? Kalau kita tidak support yang namanya liganya, ya susah. Bagaimana klubnya bisa sehat kalau liganya tidak sehat? Nah ini juga pekerjaan, dan saya dikasih tugas jadi komisaris di sana karena sebagai mantan juara PSM itu juara liga. Ketika saya sebagai anak kasih tersinggung saya punya orang tua, kita tidak melakukan. Padahal apa yang saya lakukan sekarang dengan PSM juara, itulah kebanggaan yang saya kasih ke bapakku kemarin, tidak ada harganya. Bagaimana rasanya bangganya? Baru berapa orang? Saya alhamdulillah kok PSM saya bawa sudah pernah bawa juara. Kalau ditanya sudah pernah bawa juara, bisa nggak begitu tuh? Apakah saya melakukan? Tidak. Saya sekarang bilang sama coach, kita punya tim yang berkelanjutan. Ayo kita punya tim, jaga pemain-pemain muda. Pemain-pemain mudanya PSM itu diincar sama semua orang. Dan bayangkan kalau tim habis juara,
Pemainmu yang sisa berkontrak mana Fajri? Berapa itu kontrak kemarin? Kalau nggak salah 5 dia bertujuh. Ya tak? Di bawah 10 yang berkontrak. Gimana kau tidak begini akhirnya? Kita mau bicarakan kontrak di akhir musim pada saat kita lagi kondisi bagus, itu kan mengganggu pikirannya pemain. Saya baik kau berpikir juara dulu. Dia misalnya, padahal kalau saya mau, kontrak memang mau sekarang biar kau tidak ini. Baiknya bagaimana pusingku itu setelah juara harus dibayar bonus masuk puasa. Setelah puasa kasih tongki istirahat. Belum pergi istirahat, Pak, pemain ini mau diambil ini, pemain ini mau diambil ini. Harganya sudah meningkat lah, ilaha illallah. Tapi apa? Saya hargai nggak mereka? Saya hargai. Dan itulah memang resiko kita menjadi juara. Ada nggak kau lihat tim juara langsung cicil gudang? Tidak ada. Kita itu harus mempertahankan. Kenapa? Pada saat kita juara, kekompakan tim yang harus kita jaga. Gitu. Jangan pada saat kau juara kau bawa cuci gudang, pusing kau itu nanti. Tapi ini kita jaga. Dan inilah resiko. Harga mahal. Sekarang tertati-tati mau diapain? Ada yang bilang sama saya, Pak, kita dari zona degradasi. Alhamdulillah tidak kok, kita masih bersaing. Cuman kalau kau ya mungkin teman-teman dia tahu, liga salah satu liga paling ketat di dunia itu Indonesia. Mana ada itu nomor 7 sampai nomor 15, bedanya tidak di bawah 10 poin. 2 kali kita turun ke bawah, 2 kali kita naik lagi di atas. Ini paling seru, gitu. Kita seri aja berapa kali, 2 kali kemarin beda, langsung domba-domba di tengah lagi terus, gitu. Kita untuk kenyamanan dari pemain. Itu pesannya tau, Rita? Kita benahi. Pas kita, kalau nggak salah pas latihan pertama 5 hari ini kita di hotel. 5 hari ya. Karena mes kita itu langsung di finishing. Pada saat mau selesai, orang yang tidak tinggal di mes saja, pemainnya lihatlah kamar bagus, minta semua kamar. Saya gimana caranya? Dulu kan nggak tinggal mes, kok bilang saya mau tinggal di rumahku sendiri karena mes jelek. Giliran mesnya bagus, dia mau pindah semua ke mes, gitu. Jadi saya perbaiki itu. Kenapa? Kalau saya bangun lapangan latihan, pemikiranku saya ini orang bisnis. Uangku lebih banyak keluar. Orang lain punya. Bukan, lama. Mes sama yang dikasih sama Pak siapa Bupati Goa itu cepat saya kerja, 1,5 bulan saya kerjakan, harus selesai. Jadi itu duluan. Saya berharap kemarin pemasukan bagus, sponsor bagus, bisa kita bangun. Ternyata tidak. Bayangkan kok, gaji aja sempat berapa kali setelah. Tapi alhamdulillah, kalau ditanya, saya tidak mau sombong, bukan saya ikut klub paling hancur di kelengkapan Stadion Parepare itu tidak ada, belum berstandar. Jadi banyak akhirnya kita menyewa barang untuk melengkapi menjadi standar. Dan inilah menjadi mahal. Kenapa saya bilang Batakan murah? Batakan itu tidak ada lagi investasinya. Kita sewa, selesai. Komplit dia punya fasilitas. Tinggal pakai. Orang datang langsung kerja, tidak ada lagi yang harus kita sewa lagi barikade apa segala, tidak ada. Pintu masuknya sudah pintu masuk standar. Yang sekarang kan masih ya ini, cek satu pintu masuk kok 8 orang yang jaga. Kalau di sana bisa satu pintu 1 orang. Ya kan? Beda nih kan operasionalnya. Harga sewanya pasti lebih mahal. Tapi kalau ditanya secara keseluruhan antara PSM dari Makassar ke Parepare sama-sama sewa hotel. Saya sewa hotel di Parepare, saya sewa juga hotel di Balikpapan, ya kan? Ada tiket pesawat. Kenapa saya bilang lebih murah? Saya hitung lebih murah daripada saya base Makassar, saya main di Parepare dan saya main di Balikpapan. Saya tidak harus detail kok, karena kalau saya detail kok nanti banyak lagi vendor-vendor marah. Ini apa yang kita hitung Pak? Salah lagi, ya kan? Jadi kalau ditanya murah-murah, gitu. Dan lapangan di sana, tenang, sudah selesai tutup mata, gampang. Saya tidak investasi lagi lampu, ya kan? Rumput saya tidak investasi. Di Parepare, kok hitung murah sewanya? Investasiku kok udah hitung. Itu ada investasi gitu. Jadi agak beda cara hitungnya.
Mengenai kemarin insiden Kediri, kita sudah siapkan suratnya. Jadi bukannya kita tidak bereaksi. Setiap game kita lakukan komplain ke PSSI dan Liga. Ada. Dan itu bukan kewajiban kita ke media. Kenapa? Saya takutnya kita juga kasih ke media, PSSI dan Liga marah. Lebih bagus kan namanya protes resmi, ya resmi kita lakukan. Ya. Terus masalah out. Kemarin Mansare out kan? Ya udah, saya tidak usah jawab kan. Ya. Saya bilang saya tidak mau ngomong. Lihat aja nanti. Saya lebih bagus. Saya kenapa tidak mau banyak kok janji-janji. Seperti saya bilang, saya tidak mau suka janji. Saya mulai ada di lapangan. Nanti saya lihat aja sampai datang latihan. Gitu. Datang latihan. Sekarang gini lah logikanya. Kalau memang ini pemain ada isu kemarin berapa 5 bulan tidak dibayar ya? Sudah masuk di APPI, sudah masuk di FIFA. Tidak datang ini mereka latihan. Dia punya kewajiban tidak datang. Datang nggak pemain? Dah, itu aja. Saya tidak mau. Kalau lo tanya pemain kita didekatin, pelatih kita didekatin, siapa sih yang mau dekatin PSM sekarang? Pemainnya, pemain bagus semua di PSM. Yang saya senang dengan pemain-pemain PSM sekarang, darahnya mereka darah PSM. Mereka main di PSM ini karena apa? Karena kecintaannya PSM. Manserai itu mengikuti PSM sudah 2 tahun nih, dia bilang. Dari tahun lalu dia ikuti PSM. Dia sampai bilang saya sudah pernah ada di klub sebelum kayak PSM sebelumnya. Bilang gitu. Dan saya ngomong, saya mohon maaf. Dia sama-sama kita ngomong terbuka tadi. Alhamdulillah. Dia tidak pulang loh karena dia mau ketemu saya. Saya bilang kenapa lama sekali? Saya bilang saya juga ada urusan. Kau tunggu saja saya di situ. Akhirnya tadi selesai di airport sudah pulang ya. Jadi kalau misalnya kau pemain out, apa tadi sudah bilang, tunggu aja tanggal 13, tanggal 16 sampai datang. Ya itu, tidak mungkin ada pemain baru. Sudah ditutup window-nya. Jadi gitu aja. Kalau ada bisa pemain baru nanti tanggal 16, itu baru kau kaget. Karena virus ada pemain tidak ada dalam list bisa main. Itu latihan. Itu aja. Kita sekarang lebih banyak mau gabungkan pemain muda pemain tua ke depan. Jadi kotanya apakah mau juara terus? Saya dikasih ada 2 pilihan. Kita mau bikin skuad juara apa skuad yang berkelanjutan? Saya pilih skuad yang berkelanjutan. Jadi setiap tahun ada. Kita masih punya list sekarang pemain sudah belasan ya, yang sudah punya kontrak di atas 1 tahun. Jadi kita agak tenang untuk pemain-pemain kita tahun depan masih ada dan sudah ada ya masih panjang lah. Tidak mungkin lah kalau ditanya kotanya PSM awal tahun lalu season tahun lalu mungkin susah, di situ susah pemain datang PSM. Kepercayaan PSM di klub di Indonesia turun karena banyak tunggakan. Tapi alhamdulillah sekarang kenapa banyak orang pemain di PSM? Dia percaya PSM gitu ya. Itu mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.